kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata diduga, yaitu pimpinan Ikyun Skagoya. Sampai tadi pagi kita dapat evakuasi semuanya ada 13 korban, ya, 11 meninggal dunia, 2 luka-luka, 12 ya, itu yang 10 kemarin sudah kita evakuasi jenayahnya, 9 kita evakuasi jenayahnya, yang 1 dimakamkan di Duga. Terus kemudian tadi pagi itu kita evakuasi, alhamdulillah berhasil ke puskesmas. Rencana siang ini akan diterbangkan ke Timika untuk perawatan jenayah karena semua keluarganya ada di Manado. Kita masih komunikasi dengan pihak keluarganya, mudah-mudahan siang ini atau sore nanti bisa kita evakuasi kemari dan selanjutnya tentu akan diberangkatkan ke Manado. Terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh Ikianus terhadap masyarakat, kita cukup sayangkan, ya, kita cukup sayangkan karena di pagi hari mereka melakukan eksekusi terhadap beberapa warga yang ada di distrik Kenyam, ya, tepatnya mau arah ke Batas Batu. Masyarakat setempat sendiri juga merasa terkejut. Mereka datang terus kemudian tidak lama mereka membantu. Bahkan salah satu tokoh agama di Kristiani menjadi korban karena almarhum itu sempat melerai mencegah kelompok KKB ini melakukan kekerasan. Karena di depan mata almarhum, mata Bapak Pendeta ini, terus malah Bapak Pendeta ditembak kakinya, kemudian sempat lari sampai belakang rumah. Yang di belakang rumah yang ditemukan oleh rekan-rekan kami itu adalah almarhum Bapak Pendeta, luka di bagian kaki, namun karena kehabisan darah jadi tidak tertolong. Terus kemudian kita di hari Senin sore kita dapat informasi terkait dengan adanya 1 korban. Kemudian informasi ini masih simpang siur titik TKP-nya, ada di pinggir jalan, ada di lereng dan sebagainya. Tentu karena dari kecamatan Kenyam atau dari kota menuju ke Batas Batu itu kan posisinya naik kemudian berlekok. Jadi dipastikan hari Selasa pagi kita jumpai informasi yang melihat langsung ternyata memang informasi A1. Jadi dipastikan Selasa kemarin kita koordinasi dengan rekan-rekan TNI dari Damai Karten dan Polres, kemudian sepakat untuk kita evakuasi. Namun dari sejak pagi hujan cukup deras, ya, dan deras, dan kita dari jam 12.30 sudah siap untuk evakuasi. Menunggu reda, tak ternyata sempat reda menjelang asar jam 3, kemudian setengah 4 kita persiapan berangkat. Namun tidak jauh dari TKP pertama, itu kelompok kriminal bersenjata sudah, atau KKB sudah sanggung rekan-rekan dari TNI Polri yang akan evakuasi. Terus terjadi kontak tembak. Kemudian waktu sudah menjelang maghrib, akhirnya dan cukup deras karena saya di pos dengan rekan-rekan Satgas dengan KO di pos TNI untuk memantau situasi. Terus kemudian mereka Kapolres pimpin langsung dan mereka langsung kembali ke pos di TNI. Terus kemudian setengah 7 malam langsung ke pos masing-masing. Terus kemudian melihat situasi semacam itu, Kapolres sekitar pukul 21.30 langsung cek lagi dengan mobil rajanya yang ada di Polres, ada unit langsung cek, ternyata betul kurang lebih sekitar 2 km dari TKP terakhir yang kemarin dari pemandian masih arah ke Batas Batu ditemukan 1 jenayah. Jadi kembali sekitar jam 10, terus kemudian tadi pagi jam 4 almarhum atau korban kekerasan yang dilakukan KKB sudah kita ambil dan kita evakuasi di puskesmas Kenyam. Dan insya Allah siang ini akan diterbangkan ke Timika. Mudah-mudahan dapat slot penerbangan dan di sini sudah siap kita
awal jenayah dan secara kita bantu untuk evaluasi ataupun kita kirim ke Kemudian untuk keberadaan Egyanus sendiri, kemudian apakah dideteksi masih ada di sekitar lokasi? Ya, dia tadi malam ya setelah kita kontak tembak dia terdeteksi sudah mundur, tidak di lokasi yang terjadi kontak tembak atau pembantaian KKB yang di hari Sabtu itu. Mereka sudah geser keluar, terus kemudian kita saat ini masih konsentrasi untuk bagaimana strategi untuk segera melakukan penangkapan terhadap Egyanus dan kelompoknya ya. Hidup atau mati mereka harus kita segera tangkap karena memberikan rasa kegisahan kepada masyarakat di juga khususnya. Kelompoknya dia ini berapa orang, Pak? Ada berapa kelompok mereka kemarin itu ada dibagi tiga kelompok karena sempat mereka melakukan penyanderaan terhadap rekan-rekan kami itu di 2 titik ya, 2 titik. Kemudian titik terakhir yang kita juga monitor kita belum ketemu, namun karena situasi tidak memungkinkan, cukup deras, hujan cukup deras, pandangan mata terganggu sehingga Kapolres yang pimpin langsung rekan-rekan dari TNI Polri perintahkan untuk segera kembali ke pos terakhir di pos TNI ya. Kemarin kami dengan KOP dan rekan-rekan dari Satgas dari TNI juga berkumpul di sana. Kita dapatkan ya tentu akan terlihat atau titik bidiknya atau barang buktinya, kelongsong dan sebagainya. Untuk situasi saat ini? Alhamdulillah untuk situasi pagi ini dan masyarakat di sekitar kotanya cukup kondusif, aktivitas seperti biasa. Perbankan kemarin depan Polres, di samping-samping Polres dan berapa titik kan. Kalau untuk ini kan lingkarannya cukup jelas ya. Tata kotanya sebetulnya bagus. Mungkin kedepannya akan tertata dengan baik. Kalau situasi kondusif, masyarakat produktif, tentu perekonomian akan melihat dan tata kota ini akan nampak betul-betul kota yang sudah disiapkan 30 tahun ke depan. Negara hadir itu untuk memberikan kepentingan. Kami hadir untuk memberikan penguatan kepada seluruh masyarakat yang ada di Duga. Ya, rekan-rekan tadi 2 regu sudah kita naikkan lagi untuk memberikan penguatan karena kita tahu medan diduga sangat luar biasa, perlu menjadi perhatian khusus pada rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Kami lihat langsung bagaimana situasi dan kondisi ya. Apalagi sekarang diduga ini hujan cukup deras ya, berapa hari terakhir saya 3 hari ketiga ini situasi juga perlu energi yang sangat kuat. Dan 2 regu yang diperbantukan ini dari mana, Pak? Dari rekan-rekan dari Satgas Damai Karten yang standby yang ada di Timika untuk memberikan penguatan di sana. Seluruh masyarakat bukan hanya di Duga, hanya hampir semua di Papua. Ya, kalau ada niat jahat seseorang kan bisa saja terjadi. Tapi bagaimana kita juga saling membantu informasi. Ya, ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda ketidakbiasaan seperti itu mungkin segera bikin informasi ke rekan-rekan TNI Polri yang ada di wilayah masing-masing sehingga kami bisa mencegah upaya-upaya ketika mereka akan melakukan action dan melakukan kekerasan terhadap siapapun, kita sudah hadir di sana. Tentu itu yang perlu kami perlu komunikasi. Komunikasi tidak harus datang ke polisi. Kan komunikasi sekarang sudah bisa dengan alat-alat yang ada pada diri kita, yang pasti informasi harus benar sehingga ketika anggota kita respon itu tidak terbohongi. Sehingga kalau informasi tidak benar, sekali bohong 2 kali bohong akhirnya terjadi kekecewaan. Hal ini juga kita tidak inginkan. Jadi kami butuh kerjasama seluruh elemen masyarakat pada setiap saat. Jangan merasa kita tahu di beberapa titik di Tengah menjadi titik-titik kekerasan dilakukan oleh KKB, maka di tempat-tempat itulah masyarakat juga tetap waspada. Jangan sampai lalai karena kebutuhan mencari kebutuhan pribadi, lupa mungkin dia harus mengecek masuk batas-batas yang pedalaman yang notabene daerah-daerah rawan, itu juga perhatikan. Kita berkali-kali seperti di Puncak Ilaga, di Intan Jaya juga sudah kita sampaikan agar masyarakat perhatikan betul ketika mau melakukan aktivitas
pekerjaan. Begitu juga dengan saudara-saudara kita. Ini kan warung Pak Haji ini kan baru 2 bulan yang lalu dibuka. Pak Haji juga punya warung di kota, mungkin beliau almarhum itu memperluas usaha karena itu adalah daerah-daerah lintasan yang ya tentu kebutuhan itu setiap saat ketika lihat mau beli uang, mau beli rokok dan di kebutuhan lainnya mungkin kalau lain enak nanti beli di sana saja dan semua itu kan biasa. Seperti kita membangun usaha kan ingin tempatnya yang nyaman, mudah, tidak masuk-masuk gitu kan. Maka banyak saudara-saudara kita kan jualan di pinggir jalan, akhirnya turun dari mobil langsung beli, itu yang terkadang juga masyarakat masih dilakukan, meskipun satu sisi tidak tertib, tidak rapi, tapi sisi lain mungkin praktis dan sebagainya, itu sering terjadi.